Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali belajar tentang latihan soal SKB Kesehatan Umum yang part kedua. Semoga ini bisa menjadi persiapan untuk teman-teman menghadapi SKB nanti ya. Selamat belajar. Soal pertama, pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi banyak faktor merupakan pengertian dari A. Konsep kesehatan, B. Pembangunan kesehatan, C. Paradigma sehat, D. Pembangunan kesehatan berkelanjutan. Jawabannya adalah C. Paradigma sehat. Soal kedua, derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut H. Bloom, kecuali A. Lingkungan, B. Pola pikir, C. Gaya hidup, D. Genetik. Jawabannya adalah B. Pola pikir. Nah, jadi menurut H. Bloom yang mempengaruhi derajat kesehatan itu ada 4, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan atau genetik. Soal ketiga, berdasarkan 6 langkah cuci tangan menurut WHO, menggosok sela-sela jari merupakan langkah keberapa? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Jawabannya adalah A. 3. Berikut ini adalah langkah-langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama yaitu menuang sabun atau hand rub, kemudian menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua adalah menggosok kedua punggung tangan. Yang ketiga menggosok sela-sela jari. Yang keempat bersihkan ujung jari. Yang kelima gosok dan putar kedua ibu jari. Yang keenam letakkan ujung jari di telapak tangan. Soal keempat, obat golongan narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir pada pengobatan adalah A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4. Jawabannya adalah B. Golongan 2. Nah, narkotika ini ada 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Untuk golongan 1, ini tidak digunakan untuk terapi, hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian golongan 2, ini digunakan sebagai pilihan terakhir untuk terapi. Golongan 3, ini yang umum digunakan untuk terapi. Soal kelima, langkah gerakan masyarakat hidup sehat dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Berikut yang tidak termasuk 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat adalah A. Mengikuti program keluarga berencana, B. Tidak merokok, C. Menjaga kebersihan lingkungan, D. Cek kesehatan berkala. Jawabannya adalah A. Mengikuti program keluarga berencana. Jadi yang termasuk dalam 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat itu yang pertama, melakukan aktivitas fisik, yang kedua mengkonsumsi sayur dan buah, yang ketiga tidak merokok, yang keempat tidak mengkonsumsi alkohol, yang kelima memeriksakan kesehatan rutin, yang keenam membersihkan lingkungan, dan yang ketujuh menggunakan jamban. Soal keenam, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut. A. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. B. Pemantauan pertumbuhan balita. C. Penyuluhan dan pelayanan KB. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Lanjut soal ketujuh, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Hal tersebut adalah pengertian dari nilai A. Inklusif, B. Responsif, C. Pro-rakyat, dan D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Pro-rakyat. Soal ke-8, dalam kerangka SDGs, salah satu perhatian khusus bidang kesehatan adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Di bawah ini yang menjadi target sistem kesehatan nasional adalah A. Pada 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, B. Mencapai akses air minum aman yang universal dan merata, C. Pada 2030 mengurangi AKI hingga 70/100.000 kelahiran hidup, D. Pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan.
Jawabannya adalah C. Pada 2030, mengurangi AKI hingga 70/100.000 kelahiran hidup. Nah, jadi yang disebutkan dalam soal itu merupakan poin SDGs yang ketiga, yaitu tentang kesehatan nasional. Nah, untuk kesehatan nasional ini, poinnya yaitu untuk penurunan AKI dan AKB. Jadi, target yang ingin dicapai adalah mengurangi AKI hingga 70/100.000 kelahiran hidup. Soal ke-9, salah satu pilar utama mewujudkan Indonesia sehat adalah dengan penguatan layanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali A. Membina masyarakat untuk hidup sehat. B. Pemerataan tenaga kesehatan. C. Meningkatkan mutu pendidikan. D. Pengembangan rumah sakit rujukan. Jawabannya adalah C. Meningkatkan mutu pendidikan. Soal ke-10. Setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Pada tahun 2020 nanti, kita akan memperingati Hari Kesehatan Nasional yang keberapa? A. 53, B. 54, C. 55, D. 56. Jawabannya adalah D. 56. Ya, demikian tadi adalah beberapa contoh latihan soal untuk kesehatan umum. Terima kasih sudah belajar bersama Nurmala Care. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih.